Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi di video ini kita akan membuat batu untuk jadi kayak dasar dari si mercusuar sama rumah-rumahnya itu dengan menggunakan sculpting. Jadi batu ini nanti kita buat kayak apa ya? Seperti pulau gitu untuk tempat naruh mercusuar sama rumah-rumahnya. Nah, jadi ini si apa namanya? Si mercusuarnya sendiri bakal saya pindahin keluar dulu dari si collectionnya. Mungkin teman-teman juga bisa buka file Blender terlebih dahulu ya. Buka file mercusuar kemarin. Jadi sini itu akan saya keluar collection. Keluar dari si collection ini yang isinya kamera sama lampu. Kemudian akan saya ubah namanya pakai F2 ya teman-teman. Ubah jadi mercusuar atau lighthouse atau ya mercusuar atau lighthouse gitu. Saya enter, oke. Nah, kemudian saya hide dulu ya teman-teman. Biar kita enak nanti buat batunya. Nah, jadi sekarang kita akan pertama-tama ngebikin itu dulu teman-teman. Eh, lautnya gitu sebelum kita bikin batu. Jadi untuk bikin laut kita cuma bikin plan doang, mesh, kemudian plan, kita add ya, add object, mesh, plan, kemudian kita besarkan sebanyak 30 kali teman-teman. Jadi kita besarkan, kita S sebanyak 30 biar rada gedean nanti di kameranya. Kemudian sekarang kita akan membuat batu ya teman-teman. Jadi untuk membuat batu itu kita itu bisa pakai objek apa aja, tapi harus ada objek dasarannya ya. Eh, yang penting 3D teman-teman. Salah. Jadi shift A, shift A, kemudian add. Saya di sini saya mau pakai icosphere aja. Jadi saya okein. Mungkin saya ubah dulu juga namanya, saya keluarin juga ya. Akan saya ubah namanya jadi batu, apa base gitu, base batu buat daratannya ini. Nah, jadi untuk pindah ke sculpting modenya itu kita di atas ini teman-teman. Kita kan sekarang di layout mode, kita bakal pindah ke sculpting mode. Jadi di sculpting mode seperti ini, mungkin saya nyalain dulu ininya, screencastnya. Oke. Nah, jadi di sculpting window ini tuh ada jadi kelihatan beda ya, teman-teman, window-windownya. Jadi di sini di kiri ini ada mulai dari mouse kita ini kan udah beda ya kelihatannya. Kalau di layout kan kayak biasa. Kalau di sculpting ini kayak bulat, ini tuh kayak brushnya kita, kayak kuasnya gitu. Terus di kiri ini tuh ada jenis-jenis brush yang kita bisa pakai, tipe-tipe brushnya. Kemudian di di atasnya ada drop down, kita sekarang di sculpt mode, kan bisa di object mode, kita sekarang udah masuk ke sculpt mode ya. Kemudian di atas sini tuh ada properti-properti dari brush kita. Dan di kanan ini sama juga di active tool and workspace setting ini ya, yang gambar obeng sama obeng ini ya, ini sama juga, ini properti dari brushnya. Nah, sekarang kita kan lagi pakai ini ya, draw ya, brushnya lagi pakai tipe draw. Nah, di properti ini tuh kan ada banyak, tapi yang bakal kita pakai itu paling cuma yang radiusnya aja untuk besarin kecilin. Jadi kalau mau besarin atau kecilin tuh bisa klik F, terus kita geser-geser kanan kiri, terus kita enter gini, F kanan kiri terus enter, atau kita bisa geser di radiusnya sini. Jadi ini kalau draw ini tuh ya untuk menggambar itu kan. Jadi kalau kita klik, kita geser-geser ini bisa menggambar si batunya. Seperti ini teman-teman. Kita klik-klik ini. Jadi kayak nempel gitu ya teman-teman. Nempel di sudut gitu ya. Ngedrawin itu. Nah tapi ini teman-teman. Kan kalau kita gambar gambar tuh ya teman-teman. Misalnya kita coba buka di edit mode ya. Kita pencet ini ganti ke edit mode. Ini kan kayak apa ya namanya? Mukanya tuh kayak dikit teman-teman. Topologinya tuh agak aneh gitu. Jadi kayak kepanjangan garisnya. Nah, kita tuh untuk ngebanyakin topologi mukanya tuh bisa kita edit pakai extrude kayak pakai yang seperti kemarin itu video sebelumnya. Tapi di sini kita nggak akan pakai cara itu teman-teman. Jadi sini kita kembali dulu ke sculpt mode, kita pencet tab,
Jadi tab itu aslinya buat kembali ke eh, objek mode di sini ya. Aslinya buat kembali ke scope mode teman-teman. Jadi kita pakai ganti ke scope mode lagi, kemudian kita akan pakai ini teman-teman, Dyn topo ini. Kita klik centangnya, terus ada warning ya, vertex data detected. Ini tuh langsung kita okein aja, dia tuh nggak bakal ngaruh ke kita. Terus sekarang misalnya kita draw lagi teman-teman di sini, nah dia tuh bakal membuat banyak muka-muka baru teman. Kayak apa ya? Banyak kotak-kotak kayak teman. Bisa kita gambar. Nah, jadi dia sekarang nggak bakal nempel di satu sudut teman-teman. Dia kayak bisa gambar di mana aja. Kalau kita gambar dia bakal ngebikin eh, muka-muka baru gitu. Kita klik-klik ini teman-teman. Klik-klik-klik. Jadi kalau kita pindah ke edit mode itu kelihatan banyak ya teman-teman. Apa face-nya ini, mukanya. Kita balik ke scope mode, pakai tab ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau di brush kayak bakal lebih halus gitu. Nah, terus kalau kita lihat di Dentopo ini kan ada drop down ya teman-teman. Kalau kita buka ini kan ada detail size, refine method, detailing gini ya. Jadi ini tuh detail size itu teman-teman. Eh, Ukuran dari face yang akan dibuat oleh Dentopo ini. Nah, kemudian ada refining method dan detail. Oh iya, ini kalau setiap kita mau balik ke sculpt mode ini, Dentopo-nya mati ya centangnya. Jadi kita nyalain lagi gitu. Kita nyalain, kita okein lagi gitu. Nah, jadi kita nyalain lagi. Soalnya kalau kita keluar nanti bakal hilang gitu teman-teman. Nah, jadi di sini kan ada detail size, refine method sama detailing ya teman-teman. Jadi detail size itu sendiri itu adalah eh, besar dari face yang akan terbuat gitu. Kalau kita gambar pakai brush draw tadi. Terus refining method dan detail. Kalau detailnya ini saya sarankan teman-teman ubah jadi kan relatif detail ya. Teman-teman bisa ubah pakai constant detail teman-teman. Soalnya kalau relatif detail itu eh, jumlah ukuran face itu akan berubah teman kalau kita zoom. Jadi kalau kita zoom kayak ukurannya jadi lebih gede. Kalau kita zoom out, kalau kita zoom ini saya coba aja mungkin ya. Kalau kita zoom in dekat gini, dia bakal lebih detail teman. Kalau kita zoom out, nah dia jadi lebih kasar gitu, lebih nggak halus. Jadi kayak beda ya teman, kan membuat bingung ya. Jadi untuk mempermudah kita pakai constant detail aja. Jadi kalau constant detail tuh di zoom in, di zoom out tuh nggak ngaruh ya teman, nggak bakal berubah ukuran itunya, face-nya. Terus kalau di constant detail nih resolusinya itu kan nggak ada px ya teman. Kalau di relatif kan ada 12 px gitu. Jadi kalau di constant detail tuh semakin gede angkanya, dia itu malah semakin kecil face yang dibuatnya. Jadi kayak resolusi ya teman. Kalau resolusinya gede itu dia tuh malah makin kecil. Terus kalau si relatif detail tuh semakin gede angkanya, dia tuh semakin gede juga. Jadi berbanding lurus gitu. Dia kalau semakin kecil angka ininya, dia tuh bahkan semakin kecil face yang dibuatnya. Gitu teman-teman. Jadi sini saya ganti ke constant detail. Sekarang kita bisa membesarkan brush kita. Kita bisa ngedikan batu kita. Oh iya, sama ya teman-teman. Ini misalnya kita mungkin ada yang kepanjangan gitu ya batunya. Teman-teman mau ngecilin, teman-teman tuh bisa pakai kontrol teman-teman. Mungkin ini saya kecilin dulu brushnya pakai F. Terus kayak oke. Terus kalau gali itu kayak gali ke dalam itu pakai kontrol teman. Jadi kita pencet kontrol, kita tahan, terus kita pencet. Nah, dia bakal kayak masuk ke dalam gitu teman. Jadi ada lubangnya gitu. Terus ini mungkin saya grab keluar dulu ya biar kelihatan namanya. Nah, jadi ini bisa di grab teman-teman. Bisa digeser biar kelihatan nama-nama dari brushnya. Jadi eh, sini saya kan ada banyak pilihan brush ya. Sini saya mau nyoba pakai yang grab teman-teman. Jadi grab ini tuh kayak narik teman. Jadi bisa bisa lebih cepat gitu kita bikinnya. Jadi kita tarik-tarik seperti ini teman. Mungkin saya gedein dulu biar agak enak. Nah, jadi dia bisa buat narik-narik batu kita. Seperti ini teman. Kita bisa tarik-tarik. Nah, tapi kalau pakai si ini, Grab ini, Dentopo itu kayak nggak ngaruh teman-teman, meskipun dinyalakan. Jadi kalau kita lihat ke edit mode, ntar mungkin saya panjangin lagi ya.
Nah, dia tuh kayak tetap ke stretch gitu, teman. Meskipun Dentope dinyalain. Sebentar. Saya okein dulu. Kayak aneh gitu, teman. Untuk bacanya kita bisa draw lagi aja. Nah, dia jadi buat match-match baru. Match-match baru gitu. Jadi kita, ini agak lompat dari lautnya. Kita juga bisa nyoba juga membantu teman-teman. Nah, ini nempel ke bawah semua ya, teman-teman. Nempel ke laut semua gitu. Mungkin nggak apa-apa yang naik dikit. Biar lebih unik gitu ya. Oke. Jadi seperti itu, teman-teman. Mungkin sini saya tinggi berasnya kagak gedean. Jadi teman-teman juga nyoba saya bantu ya teman ya. Mungkin ini saya pakai grab lagi untuk menggeser batunya biar lebih cepat. Soalnya kalau draw agak lambat gitu. Jadi saya buat seperti ini teman-teman untuk batu kita. Ini mungkin saya draw lagi. Nah, kita bisa berkreasi gitu kan. Ubah-ubah batunya. Mungkin ada dibikin seperti ada bukitnya. Nggak apa-apa teman. Mungkin sini saya bikin agak ada bukitnya deh. Biar lebih tinggi dikit. Buat rumah-rumahnya mungkin. Oh, ini terbangnya jauh ya teman. Mungkin saya turunin lagi ke lautnya. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin teman-teman kalau sudah cukup dengan batu ya bisa di save dulu dan lanjut ke video selanjutnya. Oke? Untuk begini ya teman-teman, nggak usah diperhatikan juga ya, soalnya nanti nggak bakal kelihatan juga. Kita teman bisa save, save file teman-teman kalau udah selesai dan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.